Cek satu, one, dicoba. Cek satu, dicoba. Cek one, satu. Cek one, satu. Cek one, satu. Tes. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita bangkit berdiri.
Data fauna geuia Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Waduh. Selamat siang semuanya. Yahoo. Pada hari ini kita memulai masa yang baru, memasuki masa Advent. Mari kita sehati sejiwa memohon berkat Allah atas karangan Advent ini. Agar karena berkatnya karangan Advent ini menjadi tanda kesucian yang mengungkapkan persatuan sehati sejiwa. Mempersiapkan diri agar pantas menyambut kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat. Terpujilah Engkau ya Allah pencipta segala sesuatu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putramu yang hadir sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. marilah kita berdoa. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami masa Advent kembali. Yaitu masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Juru Selamat. Harapan dan kerinduan ini kami ungkapkan dalam lambang karangan Advent. Maka kami mohon sudilah ya Bapa memberkati karangan Advent ini. Limpahkanlah rahmat-Mu supaya melalui masa suci ini persekutuan umat semakin kokoh. Semoga kami selalu bahu-membahu mempersiapkan diri dengan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu Advent yang pertama, kita akan mendengar suara Nabi Yesaya yang berkata, "Engkau ini murka sebab kami berdosa." Teman-teman, kita sering melupakan Allah dan kesalehan kita seperti kain kotor. Karena itu tema hari ini adalah mari kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Nabi Yesaya berkata, "Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami, nama-Mu ialah penyelamat kami sejak dahulu kala. Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut padamu?"
Sebab sesungguhnya Engkau murka dan dan kami memberontak. Kami sekalian seperti seorang najis. Kami sekalian menjadi layu seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Mari kita menyambut Advent pertama dengan menyalakan lilin pertama karangan Advent, yaitu lilin nubuat para nabi. Lilin ini melukiskan situasi manusia yang mendambakan keselamatan. Kita menyanyikan lagu Siapkanlah Tuhan Datang. Siapkanlah Tuhan datang. Siapkanlah Nabi Yesaya berkata pada kita, Tuhan menyongsong mereka yang benar dan mengingat jalan yang Ia tunjukkan. Maka kita harus berjaga-jaga sebab Tuhan datang setiap saat. Saudara-saudari, kita tidak berkekurangan dalam satu karunia pun. Sementara ini kita menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah juga meneguhkan kita sampai kesudahannya. Sehingga kita semua menjadi tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyerukan pertobatan kita. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu terhadap kami, Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihani kami.
Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani, kasihani kami. Imam Agung Peharahim, ampunilah, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Marilah kita berdoa. Kita bersyukur atas perjumpaan temu akbar yang membawa berkat bagi kita semua. Kita berdoa semoga buah-buah perjumpaan ini menjadi berkat bagi keluarga kalian. Dan kita pun mohon secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini bagi keluarga Nini Waru. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kasih kepada keluarga mereka. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan diri menyongsong kedatangan Putramu ini, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita.
bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Dengan sukacita kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Tak pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam purimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mari kita Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menjadikan kamu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihat kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman yang terkasih, wajah kalian berbeda dari hari yang pertama. Kelihatan bukan wajah-wajah penuh pertobatan, tapi wajah-wajah penuh kelelahan. Tetapi kelelahan itu adalah kelelahan yang penuh sukacita. Betul atau tidak? Wah, saya tadi betul-betul menikmati tertawa terbahak-bahak. Lalu pada saat saya mencoba merenungkan dengan bacaan kitab suci, pertama dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia itu menghibur umat Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Yeremia berkata, tenang, penderitaan itu tidak akan selama-lamanya, pasti berhenti. Saya mau tanya ke kelompok satu. Kelompok satu adalah kelompok yang selalu mengalah. Pertanyaan saya di permainan tadi, apakah kalah terus? Iya, ampun Tuhanku Yesus. Tidak ada yang berbelas kasih kelompok lain membuat kamu menang? Tidak ada.
ketua kamu? Oh, siapa pendamping panitia kamu? Nanti kita salibkan saja. Saya sudah berpikir semoga kelompok satu ini ada menangnya sekali aja gitu ya. Karena saya lihat, yang lain sukacita mereka. Kita permainan ini, yuk. Sampai saya tuh berdoa, Tuhan menangkan gitu ya. Tapi yang hebatnya kelompok satu adalah apa? Walaupun kalah, mereka tetap tersenyum. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kenapa mereka tersenyum? Karena mereka percaya tahun depan temu OMK pasti menang. Harapan. Betul atau tidak? Kan kamu tahun depan pasti ikut lagi. Dan pasti menang, asal jangan dengan yang ini lagi gitu ya. Harapan itu membuat orang akan apa? Melihat kehidupan bukan berisi masalah, ketakutan. Enggak, selalu di dalam kehidupan ada pertolongan Tuhan. Yeremia berkata, bersabarlah, berjagalah, bertahanlah. Maka di dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus berkata, kamu hidupmu supaya tidak hancur harus berkenan kepada Tuhan. Ya tadi, jadi kalau kamu itu hidupnya penuh harapan dan percaya, harus hidup berkenan pada Tuhan. Peristiwa apa lagi yang membuat saya sukacita di dalam pertemuan temu OMK ini? Hidup berkenan pada Tuhan, pertama adalah apa? Hidup dalam kasih berlimpah satu sama lain. Berlimpah satu sama lain. Saya, karena pakai sepatu, saya tidak mau main air. Karena cuma satu-satunya. Kalau basah, besok pulang Jakarta, yang menderita teman saya, bau. Maka saya tidak mau basah-basah. Saya dari jarak jauh. Hanya waktu saya melihat betul Amada Carvalho, walaupun senior, tertawa, terbahak-bahak dan mentertawakan kelompok yang kalah. Gimana ini? Gimana kalah terus gitu ya. Walaupun senior tetap bisa menikmati, tetap bisa tertawa. Tidak berkata, saya sudah tua, malu, diam saja di sini. Ngapain pastor? Rosario aja. Gitu. Tidak. Amada ini walaupun sudah senior, kami ini tidak ada apa-apanya dengan beliau. Tapi beliau dengan kasih yang penuh. Tidak setengah-setengah. Pastor Boni masih setengah-setengah. Amada ini penuh. Hadir, melihat, tertawa, memberi dukungan kepada kami, Ordo Salib Suci. Dan saya pun senang bahwa saya yakin kalau ini semua dilakukan oleh para laki-laki, kecuali Amada, gak akan berhasil. Ada para suster yang mendukung, tepuk tangan. Walaupun kami beda geng, kami tidak satu geng. Beda, maaf. Tetapi pada saat membuat acara, suster tidak ada yang kami SDC, kami CB, kami Ursulin. Kami anak Tuhan, kami Katolik coy. Ini keren banget. Jadi kalau kamu sudah mendapat teladan dari para suster dan para pastor, lakukan. Hidup dalam kasih itu berarti apa? Gak membeda-bedakan lagi. Tidak membeda-bedakan. Kasih yang tulus adalah kasih yang ini manusia, ini ciptaan Tuhan. Maka dalam kasih yang tulus itu selalu melihat apa? Kebaikan. Walaupun kalah terus, toh punya kebaikan. Gitu ya.
adalah apa? Hiduplah supaya kamu tidak bercacat. Kudus. Teman-teman, kita hidup kudus bukan karena takut masuk neraka. Jangan. Jadi jangan berpikir kalau saya berbuat baik, saya masuk OMK, nanti ditulis oleh Tuhan. Apalagi panitia. Wih, panitia nanti masuk surga peringkat ke-7. Sedangkan para pastor, peringkat lebih atasnya lagi. Kecuali Pastor Boni. Di pintu surga, enak aja level 1. Di pintu surga dia keluar masuk. Nggak masuk dia ini. Terima kasih, banyak yang mendukung. Bukan, teman-teman, walaupun seperti ini Pastor Boni adalah anaknya Tuhan. Tidak ada peringkat-peringkat. Jadi kita berbuat baik bukan karena cari pahala, bukan. Kenapa kita berbuat baik? Karena itu cara kita untuk mencintai Tuhan. Just it, you know? Wah, yes. Betul. Jadi memang cara kita mencintai Tuhan adalah dengan berbuat baik. Jadi kalau dalam bacaan ini tadi, berjagalah dan hiduplah dalam kekudusan, kita diminta untuk apa? Untuk berbuat baik. Bukan karena cari surga, tapi berbuat baik karena apa? Karena saya mencintai Tuhan. Saya datang ke Nias ini pun bukan karena saya mencintai Pastor Boni. Tidak, sama sekali. Lebih cinta Pastor Agus daripada Pastor Boni. Ya Pastor Agus? Iya. Hidup dengan Pastor Agus penuh sukacita. Hidup dengan Pastor Boni salib menderita di mana-mana gitu ya. Kita pernah berapa tahun? 1 tahun lebih ya di Pratista ya. Sekitar 1 tahun. 1 tahun dan doa saya adalah Tuhan pindahkan dia. Gitu ya. Hanya rupanya Tuhan baik, biar dia di situ. Supaya kamu jadi baik. Akhirnya saya baik terus pada dia. Saya ingat sebelum dia pergi pun saya beri oleh-oleh. Lu selalu lupa kalau kebaikan orang lain lu. Jadi lihat teman-teman, saya berbuat baik karena apa? Ini cara saya untuk mencintai Tuhan. Dan yang terakhir, yang menarik di dalam bacaan Injil adalah apa? Berjagalah sambil berdoa. Artinya apa? Bahwa kita itu sebagai manusia punya niat baik. Tetapi tiba-tiba jatuh lagi, gagal lagi, tergoda lagi. Bukan terpesona tapi tergoda. Lihat saja tadi, walaupun ini misa harus teguh. Mudah sebagai manusia. Maka teman-teman, kita butuh apa? Komunitas yang baik. Saya ingat nasihat ayah saya, kok kamu ini bodoh, iya Pak. Maka kalau bodoh bergaul dengan orang pinter, supaya nanti kamu ketularan pinter. Dan betul, saya bergaul dengan orang pinter dan saya jadi agak pinter. Dan yang pinter bergaul dengan orang bodoh, apakah akan jadi bodoh? No. Orang pinter bergaul dengan bodoh akan menjadi lebih baik. Jadi sama, kalau kamu berkomunitas dengan orang-orang yang ngawur, nongkrong, ya jadi seperti itu. Tapi kalau dengan orang-orang yang membuat hidup kamu lebih baik, maka akan lebih maju. Dan ingat di dalam kehidupan tadi, ingat permainan tadi, kadang-kadang kamu yang digotong, kadang-kadang kamu yang dilemparkan gitu
Ya Tuhanku Yesus, tadi saya melihat jaring itu web, hoyo, 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 hoyo. Kayak ngelemparin karung aja, padahal itu anak manusia gitu ya. Dan apa yang terjadi setelah gua lemparin? Gue balas gitu ya. Dan dia lebih balas lebih kencang lagi. Hoyo, hoyo, hoyo gitu. Tetapi itu hebatnya dengan para wanita, laki-laki langsung pelan-pelan, hati-hati, hati-hati, hati-hati gitu ya. Padahal berat banget gitu ya. Beberapa, buset, berat banget katanya. Hati-hati, hati-hati gitu. Dia udah pada nggak tahan lagi gitu. Tapi apa? Dia jaga supaya tidak jatuh. Dan akhirnya pada saat kita melakukan seperti itu, teman pun akan merawat kita. Terawat pun akan menjaga kita. Maka tadi saya lihat, pada saat laki-laki menjaga perempuan itu, lalu si laki-laki kena air, percikin air. Lalu si perempuan itu, ih kotor. Teman-teman, itulah komunitas. Tadi saya lihat juga Pastor Agus begini-begini gitu ya. Tadinya saya mau datang satu ember, kotor gitu. Teman-teman, pada saat kita berkomunitas, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang membuat kita support, bagus, memberi hal yang positif, kamu akan berkembang jadi orang Katolik yang positif. Maka teman-teman, jangan pernah tinggalkan OMK. Jangan pernah tinggalkan, ini baru gerakan pertama. Pulang, kamu sudah punya teman-teman yang bisa membangun OMK di rayon kamu masing-masing. Bangunlah, buat. Kadang-kadang kumpul untuk saling mendoakan. Kadang-kadang kumpul untuk saling sharing. Kadang-kadang berkumpul untuk mendoakan pastor rayonnya. Supaya tidak tergoda. Perlu untuk berkumpul meneguhkan iman. Maka teman-teman, ini masa Advent. Masa yang penuh berkat bagi kita. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang tetap berjaga dalam doa. Karena hanya Tuhan yang mampu menguatkan kita. Mari kita berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat. Bersama-sama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa yang begitu dekat pada kita, terutama melalui putranya Yesus yang kelak akan hadir datang ke dunia. He ama mangandanda aga soguna bani hafefu same tetenafe baka badedeniha samati. Ira kubalo bagi reza, ira guru agama, ira katekis, ira DPSI, ba pengurus tanda be'eh. Inna labe eba maduhu sanandesa bagamaterwa maande heba wehedera bahegi bagamwatara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. For believers everywhere who wait for the Lord's coming, that this Advent may help them to prepare the celebration of Christmas,
that Christ's words and values may find a place in their hearts. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, semoga persiapan dan kegembiraan Natal sungguh menggerakkan para pemimpin bangsa untuk semakin bergiat dalam melayani rakyatnya menuju kesejahteraan dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hello balangi, engkau nindau no Israeli, enato bali ira soime sana tena fangorifi nesi gulidana ande. Ya ebokai hera baba boto badede sangorifi ya yaga Yesu Keriso. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. For those who suffer from SNT, for all who are sick in mind or body, that they may know the Lord's healing power. And we pray for people trying to rebuild their lives after the experience of abuse or violence and the betrayal of trust, that they may know the immediate love of God on whom they can rely. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan perjumpaan bagi kami orang muda Katolik di Paroki Salib Suci ini. Semoga melalui temu akbar ini, semangat kami semakin kau kobarkan untuk menjadi pemimpin yang berbelas kasih di zaman ini bagi seluruh masyarakat dan gereja kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk permohonan kita masing-masing. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Ibu I Nini Waruwu. Berkat-Mu melimpah atas mereka, perlindungan-Mu ada di tengah-tengah keluarga mereka. Dan semoga Engkau pun mendengarkan seluruh doa-doa harapan kami. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, karena kami ini anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Kami mohon ya Allah, semoga kurban ini yang merupakan tanda kami, senantiasa kami persembahkan padamu. Wujudkan sepenuhnya dalam diri kami karya penyelamatan yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, Allah kekal dan kuasa, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Di akhir zaman, bila kelak dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dan dengan satu suara bernyanyi. Kuduslah, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang, datang atas nama Tuhan. Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosanna bagi nama Tuhan. Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula
sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada para murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat serahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita hidungkan doanya. Jadilah
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama kamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, semoga oleh daya ilahi sakramen Maha Kudus ini, kami dibersihkan dari cacat celah, dan dengan demikian kami siap menyambut hari raya mendatang. Dan demikian pula kami siap menjadi OMK, pemimpin-pemimpin yang berbelas kasih di tengah-tengah dunia yang tak jelas ini. Bapa, hanya kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang selalu melindungi kami bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sejenak kita dengarkan pengumuman. Ini bukan pengumuman pastor, mungkin dari sana pengumumannya. Teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para suster dan pastor, terimalah salam saya. Yahubu. Masih ada semangat. Selesai makan kita main lagi. Tapi di rumah masing-masing. Pastor Eko, terima kasih banyak Pastor atas kehadirannya dari tanggal 25 sampai 30 nanti untuk di Nias. Jadi teman-teman yang terkasih, kita mendoakan Pastor Eko karena pada tanggal 4 Desember nanti beliau akan merayakan hari ulang tahun Tabisan Imamat yang ke-25. Sudah kelihatan dari rambutnya meninggalkan dunia hitam menuju ke dunia putih, mengikuti jejak Pastor Kavalo. Maka sudah mulai kelihatan agak sucinya. Beda dengan Pastor siapa? Oh, Pastor Boni, kata Pastor Eko. Pastor Eko, kami senang sekali. Dan teman-teman, jujur saya katakan bahwa untuk mengundang Pastor Eko datang di tempat kita atau di beberapa tempat agak susah. Mungkin karena kami OSC yang mengundang, itu salah satunya. Beliau membatalkan mungkin 1-2 jadwalnya. Waktu saya minta pertama yang kita sepakat 29 sampai 31 Oktober, beliau sudah mengiyakan. Tetapi tiba-tiba dia membuka agendanya dan sudah ada perkawinan yang 2 tahun sebelumnya sudah janji. Dan akhirnya beliau mengatakan kepada saya, kapan lalu saya minta dia. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pastor Eko. Dan Pastor Eko ini orang yang memang baik hati. Tadi Pastor Boni lupa hadiah apa yang ketika dia pindah dari rumah retret Pratista dikasih oleh Pastor Eko. Kalau saya masih ingat, ada 2 hadiah yang Pastor Eko kasih kepada saya. Yang pertama, rompi saya. Yang kedua, jarang melewati. Makan pastur rayuannya supaya tidak tergoyang. OMK. Setuju? Iya. Salah satu hadiah yang sudah kita dapat adalah melalui yang sekarang live streaming. Ini juga bagian dari bantuan Pastor Eko. Terima kasih. Kita tepuk tangan lagi. Teman-teman yang terkasih, yang saya banggakan, terima kasih atas kontribusi kalian, kehadiran kalian. Sudah banyak hal kita dibekali tahun ini, di akhir tahun ini kita OMK membuat temu akbar atau temu OMK tingkat paroki. Mudah-mudahan tahun 2020 setiap rayon mengadakan temu OMK di rayon masing-masing, mengumpulkan wilayah stasi masing-masing. Siap?
Kita undang siapa? Pastor Eko lagi. Tapi Pastor Agus untuk masak. Kita undang Pastor Agus untuk masak. Itu harapan kita. Semoga tahun depan di rayon kita sampai tingkat stasi OMK-nya mulai hidup lagi karena situasi corona semakin membaik. Pastor Matias, Pastor Tejo, Pastor Eko, Pastor Boni, Pastor Agus dan Pastor Umar yang tidak hadir, juga Pastor Purwo. Secara pribadi saya mewakili teman-teman OMK dan para suster. Kami OMK mau mengucapkan limpah terima kasih atas kontribusi para pastor, para suster, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sehingga kegiatan ini bisa terjadi mungkin tidak 100% sesuai dengan harapan kita. Karena rencana awal 3 hari jadi 2 hari, tetapi bersyukurlah bahwa kita salah satu paroki di keuskupan ini yang mengadakan kegiatan temu akbar di wilayah keuskupan Sibolga. Kemarin saya sering singkat dengan Pastor Alphonse. Dia mengatakan, aduh bro, saya rugi. Harusnya Pastor Eko yang kami undang waktu acara orang muda tingkat keuskupan yang dirayakan di 2 dekenat. Lalu saya senyum-senyum saja dalam hati saya, belum tentu juga beliau hadir kalau jadwalnya mendesak. Dan beliau bilang kepada saya, Pastor Eko bilang, setelah ini akan ke Makassar Pastor ya. Makassar, dan kemungkinan akan ke Kupang, karena saya dengar Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Kupang karena ikut menonton juga acara kita, tergerak hati untuk mengundang Pastor Eko. Semoga tahun depan kita undang lagi beliau. Setuju? Kita kasih tanggal dari sekarang ya. Jangan membebani beliau. Jadi kita doakan Pastor Eko dan 2 konfrater Pastor ya. Konfrater Dedi yang merayakan 25 tahun. 3. Pastor Eko dan 2 temannya lagi yang tahun ini tanggal 4 Desember akan merayakan 25 tahun imamat. Semoga melalui Pastor Eko banyak orang muda bertobat. Dan tetap menjadi para suster, teman-teman OMK, Bapak Ibu, orang tua kami yang hadir, baik secara langsung di sini maupun tidak, mendukung kami dengan caranya masing-masing. Terima kasih atas kontribusinya teman-teman pemuda Katolik dan semua yang telah ambil bagian di dalam kegiatan ini. Saya mewakili teman-teman OMK mengucapkan terima kasih yang berlimpah. Semoga Tuhan melimpahkan berkat kepada Anda semua yang telah memberikan atensi, perhatian dan caranya untuk mendukung kegiatan kita ini. Saya ingatkan kita semua, kalau ingat kegiatan temu akbar ini, saya ingat yang dikatakan Pastor Eko ada kemarin yang kayak tentara itu. Temu akbar, temu akbar. Coba kita nyanyikan sebelum saya tutup. 1, 2, 3. Temu akbar, kita temu akbar. Orang muda Katolik. Pastor ini lemas ya, kurang sentak ya, harus sentak. Ayo sekali lagi sentak, berdiri semuanya. Iya, ini persembahan kita terakhir untuk Pastor Eko. 1, 2, 3. Temu akbar, kita temu akbar. Kami orang muda Katolik. Oke, terima kasih untuk kita semua. Sekian. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Eko, kami dari panitia dan seluruh OMK dari Rayon Stasi mengucapkan sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk bersama kami di Paroki Salib Suci ini.
Yang berikutnya, setelah selesai misa nanti, maka kita seluruh untuk melakukan sesi foto. Yang pertama, setiap rayon 1, 2, 3, dan 4, lalu panitia bersama dengan para pastor. Yang berikutnya, setelah sesi foto selesai, maka kepada para pastor, suster, dan undangan beserta seluruh OMK ada sedikit jamuan kasih dari panitia. Maka untuk di ruangan aula untuk undangan dan peserta di bagian luar. Demikian pengumuman. Terima kasih. Kalian sudah lapar, saya juga. Jadi saya tidak akan ngomong lebih banyak, saya hanya mau ngomong banyak-banyak terima kasih. Saya bahagia ada di tengah kalian. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Datang resau haga lekezo ayah. Tes 1 2 tes. Baik, terima kasih telah kita melaksanakan ibadah Ekaristi, perayaan Ekaristi. Sekarang kita langsung pada sesi foto yang telah disampaikan oleh Sekretaris Panitia tadi. Pertama sekali kami persilakan kepada Rayon 1. Kepada Rayon 1 langsung maju ya, karena waktu kita sudah sangat molor. Kepada Rayon 1 mohon menghadapnya di sini. Jadi semua laki-laki setengah jongkok. Ya, silakan. Ayo. Perempuan nanti baru para pastor dan suster di belakang. Yang tinggi di belakang, yang pendek, yang merasa dirinya pendek, silakan jongkok.
Ya, langsung. Jongkok kami bagian jongkok. Ya. Enggak usah. Iya, kawan-kawan mohon kursinya ini sedikit digeser ke sana. Ayo, kursi yang paling depan ini mohon digeser. Geser. Iya, dengan segala hormat kepada seluruh pastor dan suster untuk bersama-sama dalam sesi foto. Terima kasih. Iya, rayon 1, udah. Sekali lagi dengan segala hormat kepada seluruh para pastor dan seluruh para suster untuk bisa ikut bersama dalam sesi foto. Sudah siap kelompok rayon 1. 1, 2, ya. Kamera ayo. Iya. Oke. Kita hitung ya, 1, 2, ya. Pengumuman kejuaraan. Sudah, rayon 1 sudah. Sudah. Terima kasih kepada rayon Rayon 1. Kepada para pastor dan suster untuk mohon selalu di tempat. Sekarang rayon 2. Sekarang rayon 2. Sama seperti tadi, yang merasa dirinya kecil harap posisinya mengambil di depan dan setengah jongkok. Ya. Yang merasa dirinya tinggi harap mengambil posisi bagian belakang. Iya, setelah ini siap-siap rayon 3. Ayo, rayon 2, kasih jalan. Biar cepat kita. Iya, rayon 2, yang merasa dirinya... Oh ya, ada yang jongkok, yang tinggi-tinggi, yang merasa tinggi ya. Oke, abang-abang yang jongkok, mundur lagi ke belakang. Iya, betul sekali. Halo kawan-kawan yang di depan itu, mohon kursinya dikosongkan. Kawan-kawan yang ada di depan itu ditarik sedikit. Halo kawan yang di depan. Halo, tarik kursi itu biar nggak ikut dalam kamera ya. Terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, kasih senyum yang manis. Ayo, rayon 2. Siap-siap rayon 3. Iya. Sudah? Tes rayon 2 memang rayon 2. Iya, terima kasih. Sekarang rayon 3. Rayon 3, silakan. Posisi duduknya sama ya, sama. Siap-siap rayon 4.
Kasih jalan, kasih jalan. Yang merasa dirinya tinggi boleh seperti rayon 2 tadi. Mengambil posisi di depan setengah jongkok. Halo kakak-kakak, mundur ke belakang biar bisa difoto orang yang mengambil dokumentasi. Jangan terlalu melebar. Iya. Kasih senyum yang manis. Iya, ayo, rayon 3 sudah. 1, 2, ya. Rayon 3. 1, 2, ya. Rayon 3. Iya, terima kasih kepada rayon 3. Sekarang OMK rayon 4, silakan. Ya, sama posisinya sama. Yang merasa dirinya tinggi, ambil posisi depan setengah jongkok ya. Rayon 4. Rayon 4. Memang Kasih rayon jalan. 4. Kasih jalan ya. Rayon 4. Memang rayon 4. Kepada seluruh rekan-rekan panitia supaya mendekat pada di dalam aula karena setelah ini kita panitia. Habis rayon 4 maka setelah ini seluruh panitia. 3. Rayon 4. Memang Ya, setelah ini rayon nanti 4. seluruh panitia. Cantik dan ganteng OMK. Iya. Nanti rayon 4 kasih jari 4 ya. Iya, kasih senyum yang manis, lebih manis lagi lah. Rayon 4. Suster Sisuli. Ya, ayo rayon 4. Jari 4, jari 4, bukan jari 2, jari 4. Jari 4. Salam 2. Iya. Ada yang merasa dirinya rayon 2 itu. Panitia. Iya. Panitia. Satu lagi. 1, 2, iya. Oke, kepada seluruh rekan-rekan panitia. Silakan. Setelah ini nanti seluruh Bapak Ibu pengurus rayon, ya. Setelah panitia kepada Bapak Ibu pengurus rayon, ya. Panitia. Baju hijau, ayo maju. Aine, baju hijau. Itu yang pegang kamera baju hijau bukan itu, yang pegang kamera. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3 Pasur Boni gitu ya. 1, 2, 3 Pasur Boni. Ya. Boni. Asik.
Siapa lagi sekarang? Janganlah. Enggak lah. Amada Kavalo. 1, 2, 3. Kavalo. Oke. Orang tua kami seluruh pengurus rayon dipersilakan ya. Orang tua kami pengurus rayon. Setelah ini rekan-rekan sahabat muda semua, kita menggunakan waktu 5 menit setelah ini kita menyampaikan pengumuman hasil lomba pidato yang barusan kita laksanakan kemarin. 5 menit saja. Ya, seluruh orang tua kami pengurus rayon dan yang dudu itu ya. Yang undangan, seluruh undangan kami. Silakan berfoto bersama pastor dan suster, ya. Seluruh orang tua kami, pengurus rayon dan undangan, mohon untuk ke panggung aula, kita bersama-sama foto bersama para pastor dan suster. Saya ingatkan setelah ini kita pengumuman lomba cuma 5 menit saja, ya. Habis itu makan siang. Ya, ayo. Halo, kawan-kawan, mesti ada acara kita masih di dalam aula. Halo, duduk kembali kawan. Duduk kembali. Ya, kita pengumuman habis ini. Ya. Kami harapkan kita tetap di dalam aula. Iya, setelah ini nanti ya dikasih ya. Mohon kepada kawan-kawan yang di luar untuk masuk kembali. Kita lanjutkan acara pengumuman. Harap tenang ya. Sudah? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, demikianlah sesi foto yang telah kita laksanakan bersama. Nanti fotonya akan diusahakan dikasih panitia melalui pengurus OMK rayon masing-masing, ya. Sekarang kita masuk pada pengumuman hasil lomba yang telah kita laksanakan tadi malam dan sudah kita peroleh hasilnya dari ketiga juri kita dan sudah dikumpulkan poin masing-masing peserta dan izinkan kami untuk membacanya. Yang pertama dari peserta putra dengan jumlah poin atau skor 930 keluar sebagai juara 4 panggilan keempat, yaitu Rayon